serumit pemahaman untuk materi ke-6, jadi kita akan bahas dulu yang pertemuan ke-7 ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Untuk referensi saya pakai dari 3 referensi ini, ada analytical chemistry, ada chromatografi dan chromatografi and separation science. Sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan teman-teman, ini pertemuan kuliah kita ini nanti akan ada recordnya. Record maksudnya itu record kehadiran teman-teman gitu ya. Harapannya teman-teman tetap stay sampai dengan akhir perkuliahan, karena kalau nanti saya cek itu tidak sampai akhir, berarti saya anggap tadi kehadirannya dibatalkan gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi teman-teman nanti itu ketika kalian akan praktikum gitu ya, nanti ada yang namanya identifikasi hasil atau pemantauan dari hasil pemisahan yang kalian lakukan gitu ya. Nah, pemisahannya itu nanti bisa dilakukan atau pemantauannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknik kromatografi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas di pertemuan pertama, saya akan mengilustrasikan kepada teman-teman bagaimana sih metode pemisahan dengan menggunakan kromatografi ini gitu ya, bagaimana mekanismenya, nanti gimana analoginya ketika pemisahan itu terjadi. Karena kenapa teman-teman, materi kromatografi ini wajib untuk diingat gitu ya sampai dengan kompre nanti. Karena kenapa, kalau nanti komprenya sama saya, nah pasti nanti saya akan tanyakan tuh bagaimana prosedur atau mekanisme pemisahan dengan menggunakan teknik kromatografi ini. Nah, makanya saya skip dulu pertemuan ke-6-nya, karena saya rasa teman-teman akan lebih mudah untuk memahami ketika nanti kita ketemunya offline gitu ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya ada telepon sebentar. Oke, bentar. Kenapa saya hilangkan share screen ini? Oke. Langsung. Oke. Nah, ini share semuanya. Oke. Kita lihat ya di sini. Nah, kromatografi itu jadi kalau kita membuat kromatografi ya teman-teman ya, prosedurnya sepertinya seharusnya teman-teman sudah mengetahui gitu ya ketika dulu kuliah sama Bu ini dulu terkait dengan kromatografi. Ada kan, sudah pernah kan? AFI, Bu. Nah, AFI ya. AFI itu udah ada praktikumnya nggak waktu itu? Belum ya? Udah ada praktikumnya belum? Yang lapis tipis belum ya, Bu? Oh, lapis tipis belum. Mana? Nah, berarti kita lihat di sini ya prosedurnya seperti apa. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menggunakan teknik kromatografi, khususnya kromatografi lapis tipis, maka kita perlu memotong plat KLT-nya itu dalam ukuran yang sesuai yang ingin kita yang ingin kita uji gitu. Misalnya ada beberapa noda yang ingin kita totolkan, atau ada beberapa noda yang ingin kita amati pemisahannya. Nah, kita tentukan dulu di mana kalau misalnya nodanya ada 2 gitu misalnya ya, berarti jarak antar si nodanya itu biasanya 1 cm gitu ya, 1 cm. Jadi jarak ini nih antara satu noda dengan satu noda yang lainnya itu biasanya 1 cm teman-teman, karena tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Alasannya kenapa tidak boleh terlalu dekat itu karena ini kursornya kelihatan kan? Kelihatan nggak kursornya? Nah nih, tidak boleh jaraknya terlalu dekat, karena kenapa? Kalau terlalu dekat nanti yang akan terjadi itu adalah overlapping teman-teman. Jadi noda yang ada di sini dengan noda yang ada di sini itu akan saling bercampur. Nah, sehingga pemisahannya itu menjadi tidak bagus gitu ya, tidak sempurna, karena kita
Kalau kalau kita ingin memisahkan suatu senyawa, maka dia tidak boleh saling overlapping atau saling bercampur. Nah, kemudian perlu juga diketahui bahwasanya teman-teman perlu membuat ini garis gitu ya, garis dari batas bawah si plat KLT-nya. Kalau di sini dia bikinnya 2 senti. Sebenarnya itu variasinya tergantung teman-teman. Kalau saya dulu nggak sampai 2 senti karena terlalu banyak yang terbuang gitu ya. Saya biasanya 1 senti, tapi ini prosedur idealnya dia menggunakan 2 senti. Pipet aja, kemudian bahan-bahan yang lain kayak menggunakan alat-alat gelas itu mereka sekali pakai terus langsung dibuang gitu ya. Nah, kalau kita kan nggak mungkin ya, kita tidak sekaya takar gitu ya. Biasanya cuman 10 mili dari total si fase gerak yang kita gunakan gitu. Jadi sehingga kita pastikan bahwasanya batas bawah ini, batas yang kita gariskan ini itu tidak menyentuh gitu ya, tidak menyentuh bagian dari cairan eluen kita. Jadi kalau eluen kita itu dimasukkan ke dalam chamber, ini nggak tenggelam teman-teman. Batas garis ini tuh tidak tenggelam karena nggak boleh. Setidaknya dia setengah dari batas garis ini. Gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan pembuatan plat KLT. Nah, menggaris ini teman-teman, ini nggak boleh barbar juga ya. Jadi menggarisnya itu cukup dengan sapuan yang sangat tipis gitu ya, sehingga tidak merusak permukaan dari fase fase diamnya gitu ya, silika gelnya. Karena kenapa? Kalau kita kuliahnya di pertemuan ke-6 gitu ya, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya tailing gitu ya pada pengujian kita dengan menggunakan KLT, salah satunya karena permukaan dari fase diamnya itu sudah rusak gitu ya, ada damage, ada goresan dan lain sebagainya. Gitu. Terus kemudian kalau di sini dia bilang jarak antar line gitu ya, itu dibuat 2 senti gitu, antar totolan noda ini dibuat 2 senti. Nah, kalau kita enggak, kita bikin 1 senti aja gitu ya. Nah, hemat teman-teman. Karena di lab juga dibatasi gitu ya penggunaan plat KLT-nya. Kecuali kalau mau beli sendiri ya monggo, nggak apa-apa, terserah ya. Terus kemudian selanjutnya kita menotolkan gitu ya, atau dikenal juga dengan teknik spotting. Nah, teknik spotting ini kita menggunakan yang namanya pipet kapiler, teman-teman, atau kita bisa juga menggunakan mikropipet. Nah, di sini kita pakai mikropipet yang mana kita totolkan setipis mungkin sampel yang akan kita analisis tadi. Jadi kita bisa totolkan pas di garis yang kita ingin analisis gitu ya. Jadi jangan bikinnya itu sangat tipis gitu ya, tanda di mana kita akan menotolkan. Karena kenapa? Kalau terlalu besar, kan nanti ketika ditotolkan itu dia akan melebar ya teman-teman ya, cairannya akan merambat ke samping-samping. Nah, itu tidak boleh terlalu besar juga. Karena kenapa? Kalau terlalu besar ya tadi terjadi overlapping, kemudian kadarnya jadi terlalu tinggi sehingga tidak terpisah senyawa-senyawa yang ingin kita analisis tadi. Kemudian nih kata ini kan, konsentrasi yang rendah itu digunakan untuk menghindari terjadinya zona dari diameter noda kita tadi yang terlalu besar. Kemudian sampel itu diletakkan di batas ini ya, batas bawah dari tempat kita menggaris tadi gitu ya, pada horizontal line dengan menggunakan tadi apa? Dengan menggunakan pensil ya. Jangan pula pakai pena untuk membuat ini teman-teman. Nah, jangan ya. Rusak nanti plat KLT-nya. Jadi kita pakai ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan proses developing. Dimana developing ini diawali dengan kita membuat gitu ya, kan kita misalnya nih kita mau menotolkan ekstrak misalnya. Nah, ekstrak tadi kan setelah kita rotari, nah nggak boleh langsung dipakai teman-teman, diambil aja secuil kecil, kemudian dilarutkan sama pelarutnya. Nah, barulah kita totolkan ke
plat KLT ini. Nah, jangan langsung diceburin tuh ke dalam si chambernya. Jadi harus ditungguin dulu dia sampai kering si pelarutnya. Tapi nggak perlu sampai 1 jam gitu ya. Biasanya sekitar ya 1 menit lah, 1 menit 2 menit nanti dia pelarutnya akan menguap gitu ya. Jadi dia tidak lagi basah. Nah, baru setelah itu kita sambil kita menunggu dia kering gitu ya, kita siapkanlah si fase geraknya. Jadi fase geraknya itu kita buat dulu di dalam si gelas ukur gitu ya, sesuai dengan perbandingan yang ada di literatur. Biasanya saya pakai itu 10 mili biasanya. Nah, masukkan 10 mili. Nah, setelah dicampur gitu ya, kemudian kita masukkan ke dalam si chamber. Nah, sebelum kita masukkan plat KLT, kita harus pastikan bahwasannya permukaan dari si chamber ini sudah jenuh dengan pelarut. Jadi jangan langsung dicelupin tuh plat KLT-nya, teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini tolong di ini ya dilakukan ya nanti pada saat praktikum fitokimia 2. Karena kan kalian ini kan sama saya kan praktikumnya kan? Ya kan? Iya enggak? Ya Bu. Nah, yaitu. Satu lagi saya tadi dapat tadi saya dapat laporan bahwasanya kalian ada yang memakai oven terus kemudian menghancurkan TA-nya anak TA gitu ya, sedianya TA. Di kelas ini enggak? Nah, besok kita bahas ya di hari Jumat ya. Saya nggak tahu kelas mana, katanya tuh anak kelas saya gitu ya, apakah A atau kelas B. Ya loh. Nah, kita move on dulu ya. Oke, terus kemudian apa lagi nih? Kemudian setelah kita masukkan kertas saring ke dalam sini ya, sebelum kita tambahkan dengan KLT ini, kertas saringnya itu kita tunggu sampai dia naik tuh si pelarutnya. Jadi kan kita akan melihat bagaimana daya kapiler dari eluen itu naik ke atas dari kertas saringnya. Nah, kalau sudah sampai atas, barulah kita bisa meyakini bahwasanya si seluruh permukaan chamber ini sudah jenuh dengan pelarut. Nah, kalau sudah, barulah kita tambahkan tuh kita masukkan plat KLT yang sudah kita totolkan tadi. Nah, makanya teman-teman pastikan nih solvent begin to move, mulai bergerak gitu ya, dan sampel itu akan bergerak kan itu. Nih pastikan nih, pastikan tinggi dari eluen-nya itu tidak melebihi dari batas kita menotolkan. Karena kenapa? Kalau misalnya ini cairan eluen-nya itu pas dengan batas dari senyawa kita ini gitu ya, ketika kita memasukkan sampel kita, maka yang akan terjadi reverse teman-teman. Seharusnya gerakan atau alur dari si noda kita itu ke atas, karena dia sudah terendam duluan, malah dia jadi ke bawah teman-teman. Jadi nggak kelihatan tuh nanti noda kalian gitu ya. Jadi pastikan dulu bahwasanya ini jumlah eluen ini, volume eluen itu tidak melebihi batas dari si tempat totalan kita. Pokoknya dia nggak boleh mengenai noda kita, itulah intinya ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan, kita tunggu dia sampai berada ke atas. Biasanya di atas ini saya juga letakkan batas atas gitu ya teman-teman, untuk memastikan bahwasanya pelarut saya tadi itu, eluen saya itu tidak melebihi batas garis atas. Biasanya kalau seperti ini tidak ada batas garis atas itu, biasanya kita sering kelupaan gitu sambil ngobrol sama teman, tadi gimana gitu. Ternyata dia udah lewat aja tuh ke atas gitu ya, nggak tahu kita. Nah, jadi nanti RF-nya juga akan berubah, dia akan menumpuk di bagian atas ini. Jadi biasanya di bagian atas ini juga dikasih garis gitu ya, batas garis. Biasanya 0,5 cm aja gitu. Nah, itu ya. Jadi setelah nanti dikeluarkan gitu ya si plat KLT-nya ini, itu nggak langsung diamati teman-teman di UV. Biasanya ditunggu kering dulu sebentar. Setelah dia kering, barulah nanti lihat di bawah sinar UV gitu ya. Terus kemudian, nah ini tadi nih yang saya sebutkan ya, jadi dia dikeringkan dulu sebelum kita analisis dengan UV. Ternyata saya mengasih tahunya lebih cepat dibandingkan PPT-nya ya. Jadi kita bisa mengeringkannya itu dengan apa ya? Udah dibiarin aja, atau kita bisa menggunakan hair dryer untuk mengeringkannya. Kalau di lab nggak tahu ada hair dryer nggak ya? Kalau nggak ya udah dibiarin aja di atas meja, kemudian nanti dia akan akan kering sendiri gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita letakkan di dalam ini tempat UV, kita pengamatan UV, kemudian kita lihat pola nodanya seperti apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa dibawa penggaris gitu ya.
di bawah penggaris, terus sambil teman-teman bisa lihat, oh ternyata nodanya itu ada di berapa senti, misalnya 5 senti misalnya dari bagian bawah. Oh teman-teman langsung hitung aja berapa nilai RF-nya gitu ya sambil difoto. Karena biasanya tidak diperkenankan untuk menggambar gitu ya, walaupun sebenarnya kalau di kenyataan sih gambar-gambar aja, tapi idealnya kalau ditanya apakah boleh tangan masuk ketika lampu UV hidup, ya nggak boleh gitu ya, karena radiasi teman-teman dengan sinar UV. Tapi di kenyataannya gitu ya, kalau ditanya ya nggak boleh gitu ya, tapi kalau kenyataannya ya boleh-boleh aja gitu sebenarnya, tapi nggak boleh lama-lama gitu ya. Ya terus kemudian apa lagi? Nah kemudian nanti bisa juga pengamatan itu menggunakan si penampak noda gitu, nanti kita lihat di belakang itu ya. Nah ini jadi secara prosedural gitu ya, untuk penampak noda dari sini, dari noda yang kita lihat ini teman-teman, jadi ini kan menggunakan sinar UV saja kan, sinar UV itu berarti dia secara secara fisikal. Sedangkan kalau menggunakan penampak noda berarti kita berikan berikan reagen-reagen tertentu. Nah ini caranya. Jadi secara non spesifik gitu ya, kita bisa menggunakan iodine chamber. Jadi kita ambil kristal iodin gitu ya. Kemudian nanti kristal iodin itu akan membuat senyawa-senyawa yang mengandung gugus organik gitu ya. Nah, itu akan terlihat sebagai noda yang berwarna coklat gitu. Jadi nanti ada, kalau teman-teman melakukan penelitian gitu ya, bisa dibeli nanti kristal iodin. Nah, nanti noda-noda yang merupakan senyawa-senyawa organik gitu ya, maka dia akan memperlihatkan noda yang berwarna coklat gitu. Nah, selain itu, ini juga masuk ujian ya teman-teman ya, yang tadi juga tuh prosedur urutannya. Nah, ini apalagi ini penting nih. Kemudian menggunakan sinar UV. Nah, UV juga menjadi salah satu metode pengamatan secara fisikly atau secara fisika. Karena kenapa? Kita menggunakan panjang gelombang, di mana ada 2 panjang gelombang yang kita pakai. Ada panjang gelombang 366 yang panjang dan ada panjang gelombang yang pendek, yaitu 254. Nah, selain itu kita juga menggunakan metode kimia. Apa saja? Kita bisa menggunakan FeCl3, teman-teman. Jadi mirip dengan pengujian dengan menggunakan si screening fitokimia. Nah, tapi kalau screening fitokimia kan yang dianalisisnya ekstrak. Nah, kalau ini ya bisa dianalisis ekstrak tapi yang sudah terpisah. Jadi kita bisa melihat tuh misalnya nodanya itu ada 5 misalnya kan. Nah, di antara kelima ini mana sih yang termasuk senyawa flavonoid? Khusus untuk teman-teman yang analisisnya itu menggunakan senyawa-senyawa flavonoid gitu ya, atau senyawa-senyawa fenolik, senyawa-senyawa tanin. Nah, itu bisa dianalisis, oh ternyata dari 5 noda ini ketika disampelkan FeCl3 ada 2 ternyata yang berubah warna gitu ya. Nah, berarti menandakan bahwasanya noda pada urutan keberapa itu merupakan senyawa-senyawa yang tadi, gitu ya, senyawa fenolik atau senyawa-senyawa tanin. Kemudian juga bisa digunakan ninhidrin dalam aseton. Jadi larutan ninhidrin dicampurkan dengan aseton itu untuk menganalisis adanya asam amino. Kemudian ada reagen Daragendorov juga digunakan ya untuk penampak bercak, khususnya untuk senyawa-senyawa alkaloid. Kemudian ada kardiak glikosida atau glikosida jantung gitu ya. Kita analisis dengan menggunakan 3,5 dinitro asam benzoat. Nah, yang terakhir kita bisa juga pakai molis, reagen molis. Untuk apa? Untuk analisis karbohidrat. Sebenarnya reagen ini masih banyak gitu ya teman-teman ya untuk yang analisis lain, tapi yang kita bahas cuman ini saja. Nanti kalau ada tambahan yang lainnya, ya monggo teman-teman jadikan sebagai referensi ketika nanti akan melakukan praktikum, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nggak mau lanjut. Oke. Nah ya. Nah kemudian ini adalah nilai RF teman-teman. Penentuan nilai RF itu dilihat dari jarak yang ditempuh oleh noda. Jadi di mana titik noda itu pertama kali ditotolkan gitu ya. Kemudian menjadi titik akhir dia berhenti ketika L1 mencapai titik teratas gitu ya yang kita batasi. Jadi misalnya nih kalau dilihat di sini jarak tempuh noda ya dari bawah sini ke atas sini. Nah itu menjadi titik noda. Jarak yang ditempuh noda, sedangkan jarak yang ditempuh L1 dari sini sampai ke batas atas gitu ya. Jadi nanti ketika ujian jangan sampai terkecoh teman-teman.
biasanya saya akan memberikan banyak nilai gitu ya. Saya bikin A, B, kemudian ada nilai C gitu ya. C itu tuh dari atas ini sampai ke bawah sini. Kemudian kalau teman-teman tidak jeli, maka teman-teman akan memilih nilai yang jarak yang ditempuh oleh pelarut itu sampai ke atas gitu. Nah, jadi jangan terkecoh. Jadi hati-hati melihat jarak yang ditempuh oleh senyawa dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh eluen. Gitu ya. Kemudian ini juga ketentuan yang harus diperhatikan bahwasanya nilai RF yang kita dapatkan itu harus berjarak minimal 0,05 antar noda yang ketika sudah dikembangkan gitu ya, yang sudah ditambahkan dengan eluen. Jadi misalnya nih jarak biru dan hijau itu dikatakan dia terpisah kalau RF-nya berbeda 0,05 teman-teman. Coba dilihat, kira-kira klorofil B dengan klorofil A ini apakah perbedaannya 0,05? Coba dihitung. Selisih RF-nya 0,05 enggak? Tidak, Ibu. Berapa? 0,12 ya, 12. Nah, 0,12 berarti dia melebihi 0,05. Nah, kalau dia melebihi 0,05 berarti dia sudah terpisah berarti. Berarti kita bisa katakan bahwasanya klorofil A dan klorofil B itu sudah terpisah karena minimal jarak antar noda, nilai RF antar noda ini minimal itu 0,05. Itu ya. Paham sampai sini kira-kira teman-teman? Paham nggak? Paham, Bu. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Akmal. Ibu izin bertanya, Bu, kalau tadi kan persyaratannya ketika dia itu sudah berpisah itu 0,05 ya, Bu. Nah, ketika dia belum 0,05 seperti contoh kasusnya pada layar ini itu diapakan lagi ya, Bu, ekstraknya, Bu? Nah, itu seharusnya, jadi nanti kita pelajari itu di pertemuan ke-6 itu sebenarnya teman-teman, karena itu jadi logika berpikir yang membutuhkan konsentrasi tinggi gitu ya. Kalau sekarang karena kita kuliahnya online, jadi takutnya kalian tidak paham. Jadi nanti saya kasih tahu. Jadi saya kasih tahu ya spoiler sedikit gitu ya. Jadi kalau senyawa itu tidak terpisah gitu ya, ketika kita melakukan elusi gitu ya, maka kita harus menambahkan eluen yang lebih polar dari sebelumnya. Misalnya nih, tadi Akmal memakai eluennya adalah kloroforum dengan etil asetat misalnya. Dengan perbandingan kloroforumnya lebih banyak, etil asetatnya lebih sedikit. Nah, misalnya nih kloroforumnya 7, etil asetatnya 3 misalnya. Berarti kira-kira kepolaran dari eluennya seperti apa? Lebih polar kah atau kurang polar kah? Lebih ke non polar ya, Bu. Nah, ya kurang polar ya, berarti dia kurang polar. Kalau dia kurang polar, berarti kita harus menambahkan pelarut yang lebih polar. Nah, untuk menambahkan pelarut yang lebih polar, maka perbandingan si etil asetat harus lebih besar dibandingkan si kloroforum tadi. Itu Akmal. Jadi kita switch aja tuh, kita bisa ganti. Jadi etil asetatnya 7, si kloroforumnya jadi 3 gitu ya. Jadi ketika ditambahkan si eluen yang pelarutnya, si eluen yang lebih polarnya ini lebih banyak gitu ya perbandingannya, maka nanti akan bergeser RF-nya nanti gitu. Dan mereka akan terpisah. Gitu ya, walaupun kita belum tahu tuh terpisahnya akan seperti sejauh mana, apakah sebagus apa itu belum tahu. Makanya itu namanya trial and error. Yang penting supaya suatu senyawa itu bisa berpisah gitu ya, sehingga RF-nya bisa naik, maka kita lebih banyakkan si pelarut gitu ya atau eluen yang lebih polar gitu ya. Gitu. Itu intinya. Gimana Akmal? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Sama-sama. Jadi nanti kita lihat ya mekanisme itu bisa saya ilustrasikan besok, minggu depan gitu ya ketika kuliah. Kuliah kita terpotong nggak sih? Iya ya, kan libur ya minggu depan ya. Ya, iya ya nggak sih? Kita kuliah Selasa kan? Iya, Ibu. Waduh. Iya, Bu. Waduh, kayak mana nih? Nanti kita cari ya waktunya ya.
saya berharap bisa kuliahnya offline teman-teman untuk yang satu itu, karena saya takut nanti kalian ketika nanti ujian ketemu komplain sama saya, nah kalian nggak tahu jawabannya nanti. Nanti kita coba cari, nanti ketua kelas hubungi saya gitu ya. Kita cari waktu untuk bisa kuliah di kelas yang lain, nanti saya bantu cari ruangannya nanti. Yang penting kalian ada waktu dulu untuk kuliahnya. Ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian selain tadi jarak antar nodanya itu harus minimal 0,05 gitu ya RF-nya. Nilai RF yang baik itu adalah pada rentang 0,2 sampai 0,8. Jadi RF yang baik itu rentang bawahnya paling rendah itu 0,2, rentang paling tingginya itu 0,8. Sama dengan ini ya, spektro UV gitu ya absorbansinya. Nah, kemudian kalau RF-nya 1 teman-teman, berarti menandakan senyawa tadi tidak terpisah. Jadi kalau RF-nya 1 berarti dia udah sampai di atas nih semuanya. Kalau sudah sampai di atasnya semua 1 ya berarti dia nggak terpisah gitu ya. Jadi ideal itu 0,2 sampai 0,8. Jadi kalau misalnya seperti RF-nya 1 ya analisisnya harus diulang kembali dengan pelarut yang berbeda. Nah, beda ya. Kalau tadi saya mencontohkan dengan ini ya, dengan akmal, kalau dia nodanya itu di bawah ini gitu ya, di bawah, maka kita perlu menambahkan pelarut yang lebih polar gitu ya. Jadi kita tambahkan LWN yang lebih polar. Sedangkan kalau dia sudah sampai di atas ini gitu ya, dia tidak terpisah dengan sempurna, maka kita perlu menurunkan RF-nya. Kalau kita perlu menurunkan RF-nya, maka LWN yang kita pakai itu adalah LWN yang lebih non polar gitu ya, lebih kurang polar dibandingkan yang sebelumnya. Tuh, jadi terbalik. Kalau misalnya mereka tidak terpisah itu ada di bawah, maka kita tambahkan yang lebih polar. Kalau misalnya dia di atas tidak terpisah gitu ya, maka kita tambahkan yang lebih non polar. Begitu teman-teman. Paham sampai di sini? Sudah dicatat? Halo? Paham ya, Bu? Oke, paham ya. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini ada macam-macam pengembangan KLT. Jadi ketika kita melakukan pemurnian atau ketika kita ingin mengidentifikasi apakah benar terpisah si senyawa-senyawa yang kita isolasi tadi, maka kita perlu melakukan beberapa pengembangan KLT. Nah, ada macam-macam, ada 3 ya. Ada pengembangan tunggal, ada pengembangan 2 dimensi, dan ada pengembangan berganda. Nah, kita lihat di sini, ini adalah pengembangan tunggal, teman-teman. Pengembangan tunggal ini kita menggunakan 3 plat KLT yang berbeda, gitu ya. Di mana pertama-tama kita uji si senyawa kita itu dengan pelarut, kita elusi dia dengan pelarut yang kurang polar. Itu perbandingannya nanti terserah, itu tergantung literaturnya seperti apa, dari awalnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita totalkan lagi nodanya itu di plat yang kedua gitu ya, di plat KLT yang kedua, kita berikan ke polarnya lebih polar dari yang nomor 1 gitu ya. Kemudian di yang ketiga kita berikan lagi lebih polar lagi pelarutnya gitu ya. Perbandingannya tadi kita lebih tambahkan yang bagian yang polarnya. Kalau misalnya di antara ketiga elusi ini tetap nodanya hanya ada 1 gitu ya, tepatnya ada 1, berarti sudah pasti dia merupakan senyawa murni atau senyawa tunggal, teman-teman. Karena bisa saja ketika dia diberikan LWN yang kurang polar gitu ya, dia akan terlihat 1 noda. Karena kenapa? Mereka masih bergabung dalam 1 noda itu. Gitu ya. Padahal kita ingin memastikan bahwasanya memang 1 noda aja, sudah murni itu senyawanya. Tapi kadang-kadang kita melihat 1 noda ini itu belum valid kalau kita belum melakukan pengembangan tadi ini, pengembangan KLT ini ya. Nah, salah satu yang pertama itu adalah pengembangan tunggal. Nah, pengembangan tunggal seperti yang saya sampaikan, kita menggunakan 3 buah plat KLT yang mana masing-masing plat KLT itu diberikan perlakuan peningkatan kepolaran dari LWN pada setiap tingkatannya. Tuh, kalau misalnya di bagian kurang polar dia tampak 1 noda, ketika kita berikan yang lebih polar, maka dia seharusnya kalau dia misalnya masih belum murni gitu ya, maka dia akan terpisah menjadi 2 noda, teman-teman, atau lebih malah. Nah, kalau dia sudah murni gitu ya, atau dia sudah menjadi isolat tunggal atau senyawa tunggal gitu ya, maka dia akan tetap
ada satu noda di sini. Nah, begitu juga ketika kita berikan si pelarut atau LUN yang lebih polar, maka dia juga akan memunculkan satu noda. Nah, berarti kalau dia sudah satu noda di ketiga pengembangan ini, maka sudah bisa dipastikan gitu. Maksudnya bukan maksudnya sudah hampir 90% dia murni, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ingin memastikan lagi gitu ya, selain dari KLT, itu kita bisa pakai HPLC, karena HPLC itu daya sensitivitasnya dan juga validitasnya itu lebih baik dibandingkan LT yang seperti ini gitu ya. Kemudian nah ini tadi saya jelaskan tadi ya alasannya ya, karena ketika kita menggunakan LUN yang kurang polar gitu ya, itu bisa saja masih ada dua noda gitu. Maka ketika kita menambahkan LUN yang lebih tinggi, maka seharusnya kalau dia masih dua noda, mereka akan terpisah berdasarkan tadi bagaimana mereka afinitasnya terhadap fase diam gitu ya. Kalau mereka misalnya suka fase diam, berarti mereka akan menempel lebih lama gitu. Si senyawanya atau nodanya itu akan menempel lebih lama dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang kurang suka dengan fase diamnya. Kalau dia kurang suka atau tidak sama kepolarannya, maka dia akan lebih dulu untuk terelusi begitu. Itu untuk pengembangan tunggal ya. Kemudian selanjutnya ada pengembangan dua dimensi. Nah, pengembangan dua dimensi ini juga sama digunakan untuk uji kemurnian untuk mengetahui pola noda dari sampel uji menggunakan campuran dua pelarut yang berbeda. Nah, ini teman-teman akan kalian lakukan ketika praktikum nanti. Ini wajib hukumnya untuk memastikan bahwasanya senyawa kalian itu sudah murni. Jadi kita menggunakan plat KLT yang kita buat itu persegi gitu ya, sama panjang. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah menotolkan pada salah satu sisi. Biasanya kita totolkan pada posisi yang di bagian kiri gitu ya. Kita totolkan si plat KLT-nya, kita totolkan si nodanya itu pada bagian sini gitu ya. Kemudian kita elusi. Sama prinsipnya dengan sebelumnya, kita elusi dengan menggunakan LUN yang kurang polar terlebih dahulu. Jadi kita pakai misalnya nih di FHI dia menggunakan LUN-nya itu sama seperti tadi misalnya ya, kloroforum sama etil asetat. Jadi kita bikin perbandingan kloroforumnya lebih banyak dibandingkan etil asetat. Nah, setelah selesai gitu ya, kita nggak ganti plat KLT-nya teman-teman. Kita tetap pakai plat KLT yang sama. Jadi ini plat KLT-nya satu gitu ya, sama. Kalau kita sudah elusi, pasti nanti nodanya akan naik ke atas ini kan. Nah, ketika nodanya naik ke atas sini, maka kita putar 90 derajat gitu ya, kita putar. Maka posisi bagian bawahnya itu ada di sini. Jadi ini anggap bawahnya ini sini ya teman-teman ya. Jadi chambernya itu nanti di bagian sini nih. Maksudnya ini diputar 90 derajat sehingga ini jadi di bawah gitu. Paham nggak? Halo, paham nggak? Paham Ibu. Paham ya. Jadi awal tuh titiknya di sini. Ya, titik awal nodanya itu di sini. Kemudian yang situ itu nanti kita putar. Kan nggak mungkin kan kita di sini lagi kan bagian kalau ini bagian bawah chambernya ada di sini nih. Nah, nanti kalian putar ini ke bawah gitu ya sehingga bagian bawahnya itu yang akan menempel pada chamber di bagian sini. Itu ya. Paham kan yang lain? Paham Ibu. Ya, paham ya? Paham Ibu. Oke, jadi nanti sehingga si senyawa kita ini gitu ya yang sudah tadi posisinya di sini itu akan bergerak ke sini. Nah, jadi dia akan memutari si plat KLT-nya. Nah, nanti ketika dia sudah berputar ke sini gitu ya, nanti dia mungkin akan berhenti di sini. Nah, kalau nodanya masih satu gitu ya, masih tunggal, berarti kita bisa bikin kesimpulan bahwasanya senyawa tersebut sudah murni gitu. Sampai di sini paham teman-teman untuk pengembangan dua dimensi? Paham Ibu. Oke, paham ya. Yang lain? Paham Ibu. Oke, ini suara yang lain gimana nih? Paham Ibu. Paham Ibu. Oke, nah lanjut ya. Oi, kelihatan ternyata ada animasinya. Oke, seperti itu contohnya tadi. Ini yang pertama gitu ya. Dia akan naik ke atas.
Nanti setelah itu kita putar 90 derajat sehingga posisi yang di sini itu menjadi titik awalnya gitu ya. Kita tidak perlu menotolkan lagi. Kita tetap pakai plat kita tetap pakai plat LT yang sama gitu ya. Kemudian nanti dia akan bergerak ke arah yang selanjutnya. Jadi kayak dia menempuh 2 kali jarak dari yang awalnya gitu ya. Kemudian kita lihat ada pengembangan berganda. Nah, pengembangan berganda ini tetap sama teman-teman, mirip dengan pengembangan ini tadi, pengembangan 2 dimensi. Kita menggunakan plat LT yang sama. Tapi perbedaannya ini menggunakan fase diam yang sama. Gitu ya, kalau tadi pengembangan 2 dimensi kita gunakan yang kurang polar dulu. Kalau ini kita pakai hanya 1 fase diam, fase gerak saja. Jadi jenisnya sama gitu ya. Nah, saya teman-teman lihat di sini kita menggunakan beberapa kali pengembangan gitu ya. Pengembangan itu maksudnya adalah proses ketika kita memasukkan si plat LT ke dalam chamber gitu ya. Namun kita menggunakan fase gerak yang sama. Gitu. Jadi awalnya senyawa-senyawa itu ditotolkan di bawah sini. Ya, ternyata ketika kita melihat pola nodanya seperti ini sudah pasti dia belum terpisah teman-teman. Karena kalau kita hitung nilai RF-nya ini pasti akan kurang dari 0,05 jarak antar nodanya. Ya, sehingga ini perlu kita pisahkan lagi. Caranya kita pakai plat LT yang ini tadi yang sama gitu ya. Kemudian kita keringkan gitu ya. Setelah kita keringkan kita masukkan lagi ke chamber yang tadi gitu ya. Sehingga nanti dia akan bergerak lagi tuh. Jadi jarak tempuh si LUN-nya akan jadi lebih jauh. Karena tadi kan awalnya jarak tempuh LUN dari sini sampai ke sini nih. Nah, kemudian kita dinginkan lagi, kemudian dia bergerak lagi tuh di sini sampai ke sini. Jadi 2 kali teman-teman. Bahkan sampai 3 kali pengembangannya gitu ya. Jadi jarak tempuhnya ya dikali dengan 3 kali jarak dari sini ke sini. Paham tidak? Kalau tidak paham tanyakan aja ya. Gimana teman-teman? Paham tidak? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Oke, jadi jarak tempuhnya si senyawa ini akan menjadi 3 kalinya teman-teman, karena elusinya kita lakukan 3 kali dengan pelarut yang sama. Awalnya kenapa begitu? Misalnya nih, awalnya titik si bawah ini di sini nih, di bawah sini. Kemudian titik yang noda yang kedua ada di sini, noda yang ketiga ada di sini. Nah, ini akan menjadi titik awal lagi untuk elusi yang kedua gitu ya. Jadi awalnya dia di sini, ternyata dia bergeraknya sampai ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini dari sini awalnya, ternyata setelah dielusi dia sampai ke atas sini. Kan beda nih jaraknya teman-teman. Gitu ya. Biasanya metode pengembangan berganda ini itu dilakukan untuk menganalisis asam amino biasanya. Jadi asam amino itu biasanya dia merupakan senyawa yang bersifat sangat-sangat polar, jadi dia susah untuk dipisahkan. Makanya kita perlu melakukan pengembangan itu jadinya berganda. Kan bukan 3 kali kita perlu melakukan elusinya gitu ya, atau melakukan pengembangannya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan dulu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, kalau belum ya sudah kita lanjutkan ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi ketika tadi awalnya itu, ini pengembangan berganda dengan fase diam yang sama. Oh, ada juga ternyata metode lainnya gitu ya. Ada yang menggunakan fase gerak yang sama gitu ya. Ada juga yang fase geraknya berbeda seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Ada 2 metodenya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, tergantung nanti kebutuhan kita itu seperti apa gitu ya. Kalau kebutuhannya tadi ketika menggunakan fase gerak yang sama, ternyata ketika kita melakukan pengembangan yang kedua itu tidak terjadi perubahan dari nilai RF-nya, ya berarti harus kita ganti seperti metode yang tadi. Itu kita pakai dulu yang lebih polar, malah di duluan ya, lebih polar, kemudian kurang polar, kemudian baru kurang polar yang lagi. Jadi kita lihat tuh terbalik teman-teman. Gimana saya cara mengilustrasikannya ya? Aku nih kalian tidak paham.
Jadi karena konsepnya memang belum ini ya, belum oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa kita pakai yang lebih polar duluan untuk pengembangan berganda ini gitu ya, untuk tipe pengembangan berganda, selain tadi kita pakai yang fase gerak yang sama, metode yang kedua kalau misalnya tadi RF-nya itu tidak juga bertambah ketika digunakan fase gerak yang sama, maka kita ganti dengan metode yang lain, yaitu kita pakai yang lebih polar dulu pelarutnya. Tujuannya apa? Untuk melihat sejauh mana sih dia bisa bergerak. Sejauh mana sih si senyawa ini bisa terelusi. Karena kenapa? Dengan fase gerak yang polar saja, dia pasti nanti akan bisa terlihat kemampuan dia bergerak itu seperti apa. Kemampuan dia untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat titik terjauhnya dia bisa bergerak. Gitu teman-teman. Kemudian kita tambahkan yang kurang polar. Nah, kenapa kita tambahkan yang kurang polar, teman-teman? Supaya kita bisa melihat siapa sih yang benar-benar suka tetap di titik posisi ini. Berarti senyawa-senyawa yang lebih polar gitu ya, dia akan tetap tertahan di sini, teman-teman. Jadi senyawa yang polar itu akan tertahan di plat KLT gitu ya, karena dia memiliki kepolaran yang sama dengan fase diamnya gitu ya, dengan sikat gel. Maka dia akan tetap tertahan. Sedangkan senyawa-senyawa yang kurang polar itu akan terelusi gitu ya, karena dia tadi sudah ditambahkan eluen gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi pelarut yang lebih kurang polar lagi, maka senyawa-senyawa yang berbeda kepolarannya tadi itu akan lebih jauh lagi dan dia untuk terelusi gitu. Kira-kira paham nggak teman-teman? Kalau tidak paham silakan ditanyakan ya. Halo, gimana? Paham Ibu. Beneran nih. Yang lain gimana? Saya mau dengar suara yang lain. Ini pada tidur apa gimana nih? Yang lain? Paham Ibu. Yang lain, masa cuma bertiga? Yang lain mana nih? Suaranya barengan lah, on mic-nya. Paham nggak? Paham Paham Bu. Ibu. Paham Bu. Insya Allah. Udah, kalau kalian bilang paham, kayak mana lagi? Ya udah saya lanjut aja ya. Nah ini, dia bergerak nanti ya. Jadi batasnya bawah itu menjadi yang tadi. Salah. Nah, ini lanjut ya. Terus kemudian kita lihat lagi. Ketika kita mendeteksi noda-noda tadi dengan menggunakan sinar UV 254 gitu ya, maka yang berfluoresensi itu adalah fase diamnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat gitu ya dengan tanpa cahaya gitu ya, tanpa dengan cahaya biasa gitu ya, itu dia warnanya putih. Tapi ketika kita berikan dengan UV 254, maka yang berfluoresensi itu adalah platnya, fase diamnya yang berfluoresensi. Jadi ini si plat KLT itu dia sudah diberikan zat yang bisa berfluoresensi ketika kita berikan cahaya UV 254. Itu teman-teman. Jadi bukan lampunya yang menerangi si plat KLT, tapi memang si plat KLT ini sudah kita berikan agen yang mampu berfluoresensi. Kemudian nodanya itu dia berwarna gelap, itu teman-teman. Nah, karena kenapa? Nah, ini alasannya kenapa noda deteksi dengan sinar video 54 itu berwarna gelap, karena senyawa ini gitu ya, itu kan dia memiliki ikatan rangkap gitu ya. Kalau dia memiliki gugus kromofor, maka dia akan menyerap, teman-teman. Dia akan menyerap lampu UV tadi. Kan kalau kita menggunakan spektro UV, salah satunya kan ada panjang gelombang yang rentangnya gitu ya, di mana salah satunya itu rentangnya adalah 254. Nah, ketika dia memiliki gugus kromofor gitu ya, nanti dia akan menyerap sinar UV tadi. Nah, kalau dia sama-sama menyerap sinar UV gitu ya, maka si plat KLT tadi itu akan tertutupi fluoresensinya. Jadi dia makanya berwarna gelap, teman-teman. Udah dicatat belum? Bisa jadi saya keluarkan di ujian nanti nih kenapa alasannya dia berwarna gelap. Dicatat belum? Sudah Ibu. Sudah. Nah, terus kemudian
kalau kita lihat di UV 366 gitu ya, di UV 366 ini yang berpendar itu adalah si nodanya teman-teman. Jadi beda ya, kalau di UV 54 yang berfluoresensi itu adalah platnya. Tapi kalau di 366 yang berfluoresensi itu adalah yang nodanya. Tapi platnya itu tidak berfluoresensi teman-teman. Jadi plat itu sebenarnya gelap. Yang kita lihat warna biru itu hanyalah pantulan cahaya dari sinar UV-nya. Itu bukan berasal dari si plat KLT-nya. Yang berfluoresensi itu adalah si nodanya, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa senyawa gitu ya, atau beberapa zat yang berperan gitu ya sebagai agen yang bisa memberikan fluoresensi pada plat KLT. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan itu adalah zinc silikat, di mana zinc silikat ini akan memberikan warna hijau ketika dia di sinari dengan sinar UV 254 gitu ya. Oke, kita lanjut kepada KLT densitometri. Nah, KLT densitometri ini adalah suatu alat teman-teman atau suatu metode analisis yang mana kita bisa mendeteksi kira-kira noda yang kita temukan tadi itu kadarnya berapa. Kalau kita lihat gitu ya, secara tanpa alat densitometri ini, maka kita hanya mendapatkan data secara kualitatif saja. Maksudnya memang ada noda di panjang di RF sekian gitu ya, di jarak tempuh sekian misalnya. Memang ada noda. Jadi pengamatan itu hanya secara kualitatif saja. Tapi kalau misalnya kita gunakan KLT densitometri, kita bisa tahu oh ternyata noda yang kita temukan ini kadarnya sekian. Jadi kita bisa melihat oh ternyata jumlah zat yang ada pada si ekstrak kita ini adalah berapa persen atau berapa banyak gitu, berapa konsentrasinya di sana pakai KLT densitometri ini. Nah, jadi kita bisa membuat berbagai konsentrasi yang kita inginkan, kemudian nanti kita bisa menentukan kadarnya dengan menggunakan regresi linear. Jadi mirip dengan penggunaan dari spektro UV, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut kepada KLT preparatif. Nah, kalau nanti kalian ada yang menggunakan metode KLT preparatif, maka kalian akan menotolkan noda kalian di sepanjang garis ini, teman-teman, membentuk pita. Jaraknya nggak boleh ada, teman-teman. Jadi totalan itu harus rapet, gitu ya, sepanjang jalan ini. Makanya sebelum kita menggunakan KLT preparatif, kita harus gunakan dulu KLT yang biasa untuk menentukan kira-kira pada pemisah pada LUN yang mana, pada perbandingan LUN yang seperti apa, noda-noda tadi sudah terpisah. Jadi pastikan dulu LUN ketika kalian menganalisis dengan menggunakan KLT biasa itu sudah menunjukkan bahwasanya mereka terpisah. Nah, LUN yang sama nanti bisa kalian pakai untuk KLT preparatif. Nah, di sini sampel akan ditutupkan rapat menjadi bentuk pita. Nah, kalau kalian sudah tahu oh ternyata RRF-nya saja ada di garis atau di pita nomor 2 misalnya. Ya udah garis yang nomor 2 ini kita kerok gitu ya, kita ambil mereka. Lalu kita pindahkan ke dalam beker gelas gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan pelarut yang melarutkan senyawa ini. Misalnya tadi dia larutnya dalam metanol misalnya. Ya udah kita tambahin dengan metanol. Nah, kemudian nanti baru kita saring dengan kata saring, silikannya nggak akan kita bawa. Nah, nanti kita dapatkan tuh si cairan yang mengandung senyawa murni kita. Nah, setelah itu baru kita pekatkan dengan rotary evaporator kalau misalnya volumenya banyak, tapi kalau enggak ya udah kita diamkan saja gitu. Nanti pelarutnya akan menguap sendiri. Nah, nanti itulah yang akan kita uji lagi dengan menggunakan KLT 2 dimensi untuk memastikan bahwasanya senyawa yang kita pisahkan dengan KLT preparatif tadi sudah senyawa murni atau senyawa tunggal. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ini buat memastikan bahwasanya kalian tidak tidur, kalian tidak kabur gitu ya. Saya mau mendengar terus suara kalian. Tetap stay on screen, teman-teman. Kemudian mana lagi? Nah, kemudian ini nanti kita bahas di ini ya, di pertemuan ke-6 saja. Karena nanti akan berkaitan dengan ini, dengan apa namanya? Dengan konsep gitu ya. Kemudian kita masuk pada kromatografi kolom. Nah, ini kromatografi kolom teman-teman. Kalau kromatografi cair vakum sebenarnya dia merupakan kromatografi kolom, cuman mereka nanti ditarik gitu ya dengan menggunakan vakum. Jadi di sini nanti akan ada vakum gitu ya, sehingga senyawa tadi terpisah dengan cepat. Kalau kalian menggunakan metode kromatografi biasanya seharian teman-teman, sampai sore atau sampai malam. Kalau saya dulu nggak pakai cair vakum, jadi dia
lama gitu turunnya. Tapi biasanya kalau tanpa menggunakan cair vakum, mereka itu turunnya cantik gitu ya. Mereka turunnya sejajar seperti ini semuanya. Kalau menggunakan cair vakum, yang terjadi seperti ini teman-teman. Ada yang udah turun duluan, ada yang belum turun duluan. Nah nanti pasti akan susah untuk memisahkannya di bagian akhir kalau memakai kromatografi cair vakum. Tapi sudah kita nanti lihat saja karena kan ini sistemnya praktikum. Kalau praktikum nanti kita bisa analisis lah gitu ya. Kira-kira kenapa sih senyawa ini tidak terpisah dengan sempurna ya? Berarti bisa saja ketika posisi peletakan dari sampel kita itu tidak datar gitu ya, tidak sejajar secara vertikal. Jadi dia itu berkelok-kelok kayak gini nih. Nah, kalau berkelok-kelok kayak gini, ketika nanti dia sampai di bawah teman-teman, yang bagian ini akan keluar duluan. Terus kemudian keburu penuh dulu vialnya, yang lain baru turun gitu. Jadi dia pasti akan bercampur dengan senyawa lain nih. Bagian di sini nih pasti akan bercampur dengan senyawa lain dibandingkan dengan yang di atas. Begitu juga nih dengan ini. Ini si hitam ini pasti sudah bercampur sebagian ke si abu-abu teman-teman. Karena nanti yang keluar duluan tuh dari bagian bawah ini. Jadi si bagian bawah ini sudah bercampur dengan si hitam. Nah, nanti susah nanti ketika memisahkannya. Makanya ya kalau saran saya sih saya lebih suka dengan cara yang manual sehingga dia turunnya memang benar-benar hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Karena kalau vakum itu kadang vakumnya nggak stabil gitu ya. Kadang dia menariknya terlalu kencang, kemudian yang di tengahnya duluan turun gitu. Nah, ya, sebagainya sebenarnya itu hanyalah teknik gitu ya, teknik dan bagaimana semuanya skill gitu ya, skill kita di laboratorium itu seperti apa teman-teman. Kalau semakin sering dilatih ya nanti akan semakin mudah untuk melakukan penelitiannya. Nah, ini prinsip pemisahan dengan menggunakan kolom kromatografi. Kita bisa lihat ya, awalnya itu mereka bercampur, jadi ada senyawa orange dan senyawa biru yang mereka itu saling bercampur. Kemudian ketika terjadi pemisahan, mereka akan memisah berdasarkan kepolaran mereka. Kalau mereka kepolarannya mirip dengan fase diam, maka dia akan lebih lama tertahan pada si fase diamnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kepolarannya berbeda dengan fase diamnya, maka dia akan lebih dulu untuk terelusi. Gitu ya. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, ini dulu yang saya lakukan di lab teman-teman. Ketika saya mengisolasi senyawa dari spons laut gitu ya, dimana dulu warnanya cantik gitu ya, ada warna pink, ada yang lebih pekat pinknya, kemudian ada yang warna coklat gitu ya, ada yang warna coklatnya kurang. Nah ini nanti hasilnya seperti ini nih, jadi setiap vial yang kita kumpulkan itu gitu ya, nanti kita akan tampung mereka ini. Nah, ketika kita tampung ini jangan lupa dikasih nomor teman-teman. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor terakhir. Sehingga teman-teman itu tahu oh ternyata urutannya seperti ini. Tadi mana yang urutannya kadang kita lupa gitu ya, saking banyak yang harus dikerjakan kita lupa tadi urutannya yang mana ya. Nah, makanya setiap vialnya itu harus di label. Nah, nanti setelah itu setiap dari vial ini kita totalkan ke plat KLT. Nah, nanti kita elusi tuh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pola noda yang sama itu akan kita jadikan sebagai senyawa yang sama gitu ya. Mereka misalnya nih kita lihat di 1, 2, 3 sampai di sini itu pola nodanya sama ya, sampai 5 lah kira-kira ya. Sampai di sini pola nodanya sama. Berarti vial 1 sampai 5 itu bisa kita gabungkan menjadi satu vial gitu. Kita gabungkan si larutan-larutannya tadi, kemudian kita gabungkan dalam satu vial. Nah, begitu juga dengan yang di sini, dari rentang sini sampai ke belakang sini, itu kan pola nodanya mirip ya. Dengan sini mirip nih. Dengan sini mirip, maka nanti kita gabungkan. Yang ini dengan yang ini juga mirip, nanti kita gabungkan juga. Itu seterusnya teman-teman. Jadi sehingga yang awalnya itu misalnya ada 50 vial, ya nanti bisa jadi hanya ada 10 gitu. Nah, ini untuk fase normal dari kromatografi, di mana kalau fase normal seperti yang kita pelajari minggu lalu gitu ya, tugas kelompok kita, bahwasanya kalau misalnya fase diamnya normal, maka fase diam itu termasuk ya, fase diam yang kita pakai adalah fase diam yang bersifat polar. Nah, senyawa polar itu akan terikat gitu ya, atau dia akan lebih menyukai gitu ya, menyukai
fase diam yang polar tadi. Nah, ini bentuk ikatannya ada hidrogen-hidrogen, ada dipol-dipol, dan lain sebagainya. Sehingga senyawa polar ini akan bergerak lebih lama, karena dia suka, teman-teman. Ya, namanya orang suka pasti, bukan orang suka, yang anggaplah logikanya adalah orang suka gitu ya, pasti dia akan nempel terus tuh gitu ya. Kalau nggak suka ya udah dia pasti akan cepat-cepat pergi dan kabur gitu ya. Nah, sedangkan senyawa non-polar itu akan lebih keluar sistem duluan. Jadi kalau dia nggak suka ya udah dia tinggalin tuh si yang suka tadi. Ngapain dia nempel-nempel sama orang yang suka gitu kan? Maka dia akan keluar dari sistem lebih dulu. Kemudian kemudian kita gunakan eluen yang kurang polar terlebih dahulu untuk mengeluarkan si senyawa-senyawa yang kurang polar tadi. Kemudian bisa kita tambahkan peningkatan pelarut untuk memindahkan si senyawa-senyawa yang polar gitu. Jadi sistem partisi dan absorpsi itu berbeda gitu ya. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah kromatografi fase terbalik, bentuk dari si silika gelnya teman-teman, di mana silika gelnya itu kita ikatkan dengan C18 gitu ya, atau oktadesisilan. Oke, ini fase terbalik, tinggal kita balik aja, silakan nanti teman-teman membaca gitu ya. Kalau fase terbalik berarti yang keluar duluan adalah senyawa-senyawa bersifat polar, karena senyawa-senyawa non polarnya itu dia suka terikat dengan senyawa fase diam yang non polar. Kan kalau fase terbalik fase diamnya adalah yang non polar. Oke, kemudian kemarin itu masih banyak kalau misalnya kalian belum ACC ininya atau kimianya, saya nggak tahu nih kalian udah ACC atau belum gitu ya. Masih ada kemarin yang belum ACC ini sama saya, kelas mana tuh saya nggak tahu kelas mana tadi. Nah, ada yang namanya ada yang masih tidak tahu bagaimana fase gerak yang kita gunakan pada kolom kromatografi gitu ya. Jadi ada yang belum tahu bagaimana kalian menentukan fase geraknya gitu ya, kalau misalnya kalian menggunakan kolom. Nah, caranya ada dua teman-teman, ada metode isokratik, ada yang menggunakan metode gradien. Nah, kalau menggunakan isokratik berarti fase diamnya tunggal teman-teman. Dari awal sampai akhir kalian melakukan proses isolasi dengan kromatografi, fase geraknya sama gitu ya. Misalnya tadi kita gunakan kloroforum etil asetat perbandingannya 7:3. Nah, dari awal sampai akhir si semua senyawanya itu turun, itu kita pakai perbandingannya sama gitu ya. Sedangkan kalau gradien beda. Kita mulai dari yang kecil dulu, yang dari non polar dulu. Misalnya kita pakai tadi kloroforum etil asetat, kita mulai dari yang paling banyak si non polarnya gitu ya. Jadi kloroforumnya 9, kemudian etil asetatnya 1. Kemudian nanti kalau sudah habis 100 mili misalnya, kita ganti lagi 8:2 gitu ya. 8 kloroforumnya, 2 etil asetatnya, begitu terus sampai nanti etil asetatnya lebih banyak dibandingkan si kloroforum. Yang selanjutnya adalah HPLC. Kalau tentang yang tadi kolom, apakah ada yang mau ditanyakan?